Baik, teman-teman, Bobotoh semuanya, di sini kita akan berbagi informasi ya terkait dengan laga Persib Bandung yang tentunya akan berhadapan dengan tim superior yaitu Borneo FC, di mana Borneo FC ini adalah tim pemuncak klasemen ya. Dari awal mungkin hingga akhir ya 90% ya Borneo FC setelah kalah 1 kali oleh Bali United ini berhadapan dengan Persib Bandung, di mana Persib Bandung merupakan juara bertahan di Super League di tahun kemarin, dan saya yakin ini adalah laga yang sangat maha penting ya untuk kedua tim, dimana kalau memang Persib bisa mengalahkan Borneo itu akan memangkas jarak ya, minimal kalau nanti Persib bisa menang lagi, semuanya sama 13 kali main, maka akan memangkas jarak, selisihnya itu 2 poin. Nah, tentu Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung di sini menekankan ya kepada anak asuhnya, khususnya untuk pemain-pemain Persib ya, agar berjuang sekuat tenaga, karena laga ini adalah laga yang sangat menentukan nasib dari pemain-pemain itu sendiri. Nah, tidak lepas dari hal itu, berita yang terbaru yang sangat panas yaitu tentang Bojan Hodak ya dengan William Marsilio ya, dimana Marsilio ini adalah salah satu pemain yang berkualitas kalau menurut saya. Pada saat datang ke Persib Bandung, dia menjadi pemain yang sangat penting ya di lini tengah. Setelah Persib Bandung pada saat di beberapa tahun kemarin ya mendapat salah satu pemain yaitu Tero Del Pino ya kalau tidak salah. Nah, dengan adanya Marcelo ini bisa mengisi pos ya di posisi 9 tersebut. Namun belakangan hal ini dari awal liga mungkin sampai dengan pekan ke-13 sekarang ya, William Marcelo itu tidak mendapatkan tempat ya di tim utama. Nah, ini ada apa ya? Tentu semua terkaget pada saat Bojan Hodak ya, pada saat konferensi pers kemarin di beberapa 2 atau 3 hari kemarin, beliau mengungkapkan bahwa situasinya mungkin William saat ini sudah tidak lagi ya Persib Bandung ya. Dan terakhir kemarin pada saat di Madura, William Marcelo itu dipulangkan ke Bandung ya. Dan ini salah satu menjadi trending topik ya mungkin di kalangan bobotoh, apakah William ini ada apa dengan Bojan Hodak. Dan William sendiri sudah mengungkapkan selamat tinggal ya, dan itu diungkapkan oleh Igor Tolik sebagai asisten pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak ya. Nah, ini kata Igor Tolik, di mana saya tidak bicara dengan William dan mengucapkan selamat tinggal katanya. Jadi hanya itu ya kata Igor Tolik. Dari 2 ofisial Persib Bandung, mungkin kawan-kawan bobotoh bisa petik ya sebuah pelajaran. Artinya memang betul-betul ada hal yang krusial ya teman-teman, di mana Bojan Hodak ini tidak merasa enak ya dengan William Morera ya, mungkin dalam hal segi attitude atau sikapnya dan juga segi adaptasi ya. Seperti kita ketahui bahwa permainan bajak sendiri ini pelatih yang mungkin tipikalnya itu adalah ketika bermain ya menyerang semuanya, ketika bertahan ya bertahan. Nah, ini yang dilakukan oleh William. Mungkin pada saat bertahan dia tidak mundur ya ke belakang, seperti itu ya. Bahkan kasarnya kita bandingkan dengan salah satu mantan pemain Persib Bandung di musim kemarin yaitu Mailson 5 ya. Mailson di Persib itu memang tidak sesuai harapan dan tidak sesuai ekspektasi apa yang dia tunjukkan di atas lapangan ya. Mungkin bobotoh juga paham ya akan hal itu, dimana Mailson di Persib pada saat itu mungkin hanya beberapa pertandingan ya, 2 atau 3 pertandingan, dan itu cenderung Mailson ini mendapatkan kekecewaan yang sangat mendalam ya di hati Persib atau di hati pelatih Persib Bandung pada saat itu, Bojan Hodak. Nah, berbanding dengan William, dan itu Bojan Hodak sudah menyenggol ya. Bojan Hodak ingin William ini mengubah gaya permainannya, tapi tidak kunjung berubah sampai detik sekarang pun, termasuk Igor Tolik bahkan menyenggol ya William Marcelo ini tidak ikut sesi latihan bersama kami lagi. Nah, padahal status William ini masih pemain Persib Bandung ya. Kalau kita lihat di beberapa bulan yang lalu kontrak William itu 2 tahun ya kalau tidak salah. Mungkin teman-teman bisa dicek di kolom komentar ya. Hal ini dipertegas statement dari Wah Haji Umuh ya teman-teman, Pak Haji Umuh Muhtar
ketika ditanya oleh media ya bagaimana status dengan William Morera atau William Marcilio, apakah dipinjamkan atau diputus kontrak. Jadi ditanya kaitan bagaimana status William, nah jawabannya hal itu ya nanti dilihat prosesnya bagaimana. Baiknya tentu nggak bisa diucapkan seenak begitu saja ya. Memang sebagai klub profesional Persib Bandung ya harus menghormati kontrak ya yang diberikan kepada William ya. Kalau 2 tahun ya memang ketika William dipulangkan atau mungkin bisa dipinjamkan atau bahkan bisa ditransfer ke klub lain, dan ini ada regulasi ataupun juga ada aturan ya, karena ya sebagai mana yang kita ketahui kontrak William itu masih tersisa 1,5 tahun seperti itu ya. Dia tidak begitu saja diputus kontrak atau mungkin ada win-win solution ya untuk kedepannya. Nah meskipun ya kadang-kadang pemain tersebut tidak sesuai dengan harapan, melakukan hal yang di luar konteks ya seperti yang dilakukan William, biasanya di ujung-ujungnya ada kesepakatan bagaimana win-win solution agar pemain itu ketika mau berlabuh ke klub yang lain tidak memiliki citra negatif atau citra yang buruk. Nah sama kita ambil contoh ya kawan-kawan dengan saat timnas Indonesia ya dengan Patrick Kluivert ya. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Kesepakatan antara dua belah pihak ya, antara Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert, di mana timnas itu harus membayar kompensasi lebih, yaitu ada denda ya yang harus dibayar, ada penalti ya yang harus dibayar, karena ya bagaimanapun timnas merupakan sepak bola yang harus lebih profesional ya. Ketika mungkin Patrick Kluivert dipecat ataupun juga tidak bersama lagi, maka ya PSSI harus mengambil langkah, yaitu ada denda yang harus ada kompensasi lebih yang harus diberikan seperti itu. Nah ini sama ya dengan kasusnya dengan Patrick Kluivert ya. Mungkin kalau William sebagai pemain, kalau Patrick Kluivert itu sebagai pelatih. Nah, untuk bisa menjaga kedua belah pihak itu, makanya duduk bersama, disepakati bagaimana enaknya, dan memang akhirnya kita tahu lah sepak bola timnas Indonesia pada saat itu antara Kluivert dan juga PSSI berpisah. Nah termasuk dengan William ini ya, kalau nggak tahu secara klausul kontraknya seperti apa isi-isi ya kita tidak boleh berbicara hal yang tidak tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Umuh Muhtar. Namun kalau kita melihat di atas kertas berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh Persib Bandung pada saat mendatangkan William, itu dikontrak selama 2 tahun, dan sampai saat ini belum ada statement dari manajemen Persib Bandung terkait dengan pemutusan hubungan kerja ya dengan William tersebut. Kalau misalnya kita sudah masuk ke level yang memang diputus kontraknya, nah itu ada kaitannya mungkin nanti dalam aturan kontrak tersebut ada bad attitude ataupun juga seperti apa ya. Dan bisa saja Persib Bandung ya memang karena ya Persib banyak uang lah atau apa, itu diputus kontraknya nggak apa-apa, biar bayar denda pun nggak apa-apa, Persib punya uang ya. Dan ya memang kalau seperti itu bisa saja ya. Tapi kalau kita bicara klub profesional, bagaimana win-win solution, apakah memang William itu dipinjamkan ataupun juga ada yang mau beli nanti ditransfer. Nah ini Persib Bandung ya memang sebagai menjadi bahan evaluasi ya, mungkin menjadi tamparan sebenarnya terhadap pemain tersebut ya, William Morera, yang mungkin dalam tanda petik ini menjadi satu hal yang negatif buat klub-klub yang ingin meminang pemain tersebut. Ya konon kabarnya William ini tidak memiliki sikap atau attitude yang baik sehingga Arema FC pun melepas ya di musim kemarin. Dan kita mencoba langsung mengkonfirmasi dengan pelatih Arema saat itu yang menangani Arema berhasil menjadi juara Piala Presiden ya pada saat itu. Jadi pelatih pada saat itu Joel Corneli kalau tidak salah ya, tidak ada menyenggol back attitude yang buruk yang dimiliki oleh William ya. William Morera merupakan pemain yang berkualitas, pemain yang luar biasa ya. Dan di bulan Oktober sampai November ia sebetulnya bisa loh sebagai pemain terbaik bulanan. Dan artinya ada standing yang positif ya dari manajer Arema tersebut, meskipun ya ujung-ujungnya ya kata Joel Corneli sudah tidak bersama Arema FC lagi ya, karena Arema FC ada mungkin salah paham ya dengan William, dan konon katanya itu akibat bad attitude, jadi sikap yang buruk. Nah di posisi William di Persib ini pun kalau kita melihat mungkin selain faktor gaya
gaya bermainnya itu tidak apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak, maka mungkin Bobotoh itu berasumsi liar ya, kalau misalnya ada masalah-masalah yang tentang attitude pasti akan disampaikan Bojan Hodak. Namun Bojan Hodak sendiri merupakan pelatih yang frontal head ya, ataupun juga apa adanya ya ketika menyampaikan sebuah argumen. Bobotoh nah ini cenderung akhirnya lebih kepada teknis, yaitu patut kita saksikan bahwa Bojan Hodak ini sebetulnya tidak serak ya dengan gaya permainan dari William tersebut. Nah, kenapa pembelian yang dilakukan Persib gagal juga ya, tidak optimal juga, itu selalu ada ya, tiap tahun ya, tiap musim juga ada ya. Kemarin Maxson 5, padahal kan kita sudah tahu lah track record dari seorang pemain tersebut. Nah, dari permainan itu mungkin ada dua elemen penting ya dari manajemen Persib ini sendiri ya. Ini harus jadi evaluasi mungkin dari manajemen Persib ya. Kalau kita melihat pemain-pemain baru dari Borneo FC itu sangat-sangat bagus ya. Tiap musim Borneo FC ada pemain baru, namun Borneo ini sukses ya dengan pemain barunya. Dan salah satu hal yang tersukses itu musim ini ya, ketika Borneo mungkin mendatangkan pemain-pemain yang ya baru ya, dan pemain lawannya itu hanya Mariano Peralta kalau tidak salah ya. Nah, ini efeknya sangat bagus, dan ya kita bisa lihat ya apa yang kita rasakan saat ini, bahwa Borneo mempunyai sebuah tim di papan atas yang tidak pernah tersenggol oleh Persija Jakarta atau oleh Persib Bandung. Dan mungkin baru musim di minggu kemarin ya, pekan kemarin, Borneo mengalami kekalahan dari Bali United. Nah, balik lagi tadi ketika William Marsilio ya, jadi nggak heran kalau misalnya Bojan Hodak merekomendasikan ada titik gagalnya juga, dalam tanda petik lah, pembelian yang disebut gagal dan tidak berbanding apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak sendiri. Karena kalau kita melihat statement di beberapa bulan yang lalu ya, Pak Aditya sebagai CEO Persib Bandung ya, untuk musim ini semua kita serahkan kepada pelatih ya. Pemain-pemain dari mana, itu semuanya tergantung dari pelatih. Jadi manajemen tidak ikut campur. Mungkin manajemen nanti ikut campurnya itu di bidang kontrak ataupun juga gaji, seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu rangkaian panjang ya cerita dari William Marsilio di Persib Bandung, yang mungkin kita mengharapkan ya, apa yang kita harapkan Marsilio lebih, tapi ya beginilah keadaannya. Dan mungkin pada saat nanti melawan Borneo FC, Bojan Hodak akan menurunkan 11 main terbaiknya ya. Yang tentu ini kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan 3 poin ya, dan sekali lagi bisa memangkas jarak ya, dan menekan ke klasemen yang di atasnya Persija Jakarta maupun juga Borneo FC itu sendiri. Oke, menurut kalian bagaimana tentang Persib Bandung di awal musim ini? Tulis di kolom komentar.